Allah, atau kalau orang Kristen Allah ya. Jadi saya Abang agamanya apa? kalau saya Kristen. Oke. Ya, jadi kami pendengaran luar daripada mungkin tampil di atas itu, yang kami mau itu begini loh. Ada sesuatu contoh mau dari agama mana saja dia kan, tidak terkecuali. Yang penting selagi dia menjelaskan kepada kita sebenarnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Allah, atau kalau orang Kristen Allah ya. Jadi saya Abang agamanya apa? Kalau saya Kristen. Oke. Ya, jadi kami pendengaran luar daripada mungkin tampil di atas itu, yang kami mau itu begini loh. Ada sesuatu contoh mau dari agama mana saja dia kan, tidak terkecuali. Yang penting selagi dia menjelaskan kepada kita sebenarnya Allah itu dan Tuhan itu, dan alasannya kita bro Joni, sebelum kamu panjang ngomong bro, kamu sebentar bro, sebelum kau panjang, kau menuhankan Yesus atau tidak? Nah, itu nanti lah saya sambungkan. Jadi seperti ini tadi, bukan kita menyinggung. Tapi dia udah ini bang, dia bilang dia Kristen katanya. Seperti ibu ini tadi, kan dia bukan saya bilang dia Kristen atau apa ya, saya nggak kenal dia kan. Tapi dia terutama yang dibahasnya bagaimana kamu disunat, kampak atau apa, kan begitu kan? Nah, itu cakap-cakap orang yang tidak beriman dan tidak memang betul-betul bukan berbicara tentang kerohanian. Itu seagamamu bang. Bo, cakep banget Joni. Lo dapat respect dari gua. Sip, keren. Kalau saya juga kami disunat. Nah, kalau kami di Nias, kenapa kami di situ Margaku Panjaitan itu opung kita dulu 120 tahun yang lalu dia hidup di Nias. Nah, jadi kalau di daerahnya di sana tidak ada Kristen, tidak ada Islam, karena di sana itu adat wajib disunat di seluruh pulau Nias tidak terkecuali. Oh gitu ya? Oh gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya keberatan tentang sunat, ditanyanya apakah kampak, itu namanya udah munafik itu orangnya, bukan berkata secara kerohanian. Keren. Iya kan. Jadi maksud saya kan gini, dia bertanya itu mungkin masuk di akal. Mungkin tadi ditanya tentang kalau kita di Islam itu caranya kemana, dan kalau kita di Kristen itu kemana caranya. Kan ada buktinya. Jadi kalau dia mengatakan pun, karena di dalam keluarga kami itu berapa banyak kami ya, hampir separuh Muslim, separuh Kristen. Terbagi 3, ada sebagian Katolik, kan beda. Kan itu. Tapi ternyata di dalam hal itu saling menasihati. Nanti dari keluarga Muslim, ya kita ini tanpa Allah, tanpa perserahan diri kepada Allah, kita tidak mendapatkan yang namanya surga. Datang dari Kristen juga. Sebut Allah juga ya bang. Biarin dulu ya. Itu kan kata-kata kalau saudara kita dari Muslim, keluarga kami, adekku, abangku, pamanku itu Muslim. Dan patuaku juga, patuaku itu abangnya bapakku itu ustadz. Dan adanya itu pendeta. Nah, tadi kami tidak pernah ada sedikit pun untuk ibaratnya menjadi untuk kebencian dalam keluarga. Karena kami dalam keluargaan opung kami ada berkisar 280 keluarga. Jadi kalau 130 keluarga Muslim di situ ada, tapi kami damai. Karena kalau sama kami itu artinya begini, seperti orang merokok. Kita sama-sama merokok, bukan kupaksa abang isap surya, padahal rokokku sempurna, kan begitu kan ya bang ya. Nah, jadi makanya saya heran kan, saya suka kok berkata-kata seperti begini. Saya mendengarkan, oh iya, berarti kalau di Muslim dia ada juga di sana pertobatan, ada juga di sana keselamatan, ada juga di sana kerohanian, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal dalam kesurgaan. Rupanya mencari ke surga itu bukan gampang. Oke, poinnya aja bro, Joni, poinnya. Nah, poinnya kalau menurut saya, kalau bisa ya bagi kita yang Muslim ya, ini poinnya aja ya. Kalau bisa ya kita buatlah
cara-cara bagaimana supaya manusia itu bertobat, supaya dia percaya dan yakin bahwa dia Muslim itu adalah sesuatu modal kita dalam kehidupan kita. Oke. Stop. Udah. Menurut Pak Joni. John, menurut Anda kan keluarga Islam, Anda masih Kristen begitu ya? Menurut Anda itu pandangan Anda tetap terhadap umat Islam seperti apa? Nah, kalau seperti Islam itu tidak mungkin dijalankan nenek moyang kita kalau Islam itu salah. Iya kan? Dan tidak mungkin nenek moyang kita Kristen itu salah karena di saudara kita lengkap, ada pendeta, ada ustadz, ada juga alifah. Karena mereka katakan empat buku yang diturunkan oleh Allah. Apa itu, Pak? Satu Jabur, satu di atasnya Injil, Taurat. Baru Injil, baru Al-Quran. Jadi bagaimana itu, Pak Tua? Ya kira-kira kita mampu mana kita melakukan ini semua di dalam itu yang diturunkan oleh Allah. Amanah yang kita mampu. Nanti kalau Taurat nanti kita berbahaya. Kenapa, Pak Tua? Karena Taurat itu kita melakukan dosa harus berikan kurban. Taruh John, jangan terlalu panjang. Kalau Islam itu baik keluar Anda bahkan paman Anda yang ada Ustadz. Terus kenapa Anda tidak tertarik memeluk Islam? Kenapa? Silakan. Begininya saudara-saudara aku. Kebanyakan orang sekarang yang udah Islam dia murtad jadi Kristen. Ada juga orang yang dari Kristen mualaf jadi Muslim. Mungkin tadi rencanaan Allah itu kalau dipertahankan dia di Kristen, mungkin dia tidak sampai yang tujuan yang dikatakan Allah itu adalah surga. Makin merajalela dia. Tapi ada juga nanti dari Muslim, mungkin sudah karena udah ditakdirkan sama dia dari situ dia bisa selamat. Yang penting dia bisa melakukan kehadiran yang dikatakan Allah itu adalah kebenaran dan jujur, tidak melakukan segala penjinahan kejijian Allah di hadapan dia selagi masih hidup di dunia. Kan begitunya. Alasan Anda kenapa tidak memeluk Islam begitu? Ya saya mungkin tidak tadi di situ, mungkin secara logika atau secara apa, mungkin kalau nanti di Islam nanti aku ditaruh nanti Tuhan, mungkin tidak ada sama aku perubahan, mungkin bisa itu hanya menurut saya, bukan menurut Al-Quran atau menurut Alkitab kan gitu kan. Tapi mungkin Allah itu sudah mengerti kan bagaimana. Nah, saya pada waktu dulu juga kan hanya memang dari Kristen dari apa, tapi saya besar-besar dibesarkan oleh keluarga saya Muslim, itu paman saya dan istri paman saya ini guru ngaji. Nah, jadi diajarinya saya mulai dari pertanyaannya kenapa Anda tidak memilih Islam? Nah, makanya saya tidak memilih Islam. Kenapa bisa terjadi tidak memilih Islam? Karena kenapa? Saya perlu melihat sesuatu manusia itu pedoman dia satu nyata di depan kita, apapun buruk di hadapan dia dilakukan sama kita kebaikan, terjadi kasih karunia Allah dalam dirinya. Orang yang jahat sama dia diberikan pengampunan, malah didoakan. Itu yang saya bisa tertarik. Tapi di dalam Kristen kalau ada orang yang melempar kamu, doakanlah dia. Kalau ada orang membenci kamu, doakanlah dia. Jika dia menampar kaki kanan, berikan pipi kiri. Dan doakan pemerintah dan doakan sekampungmu dan sekeluarga. Cukup. Itu aja. Jadi kalau ada juga dari Muslim, dari ibaratnya mungkin saya tertarik ke sana kan begitu kan. Karena saya bukan perlu agama, yang perlu saya ini kan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita. Karena kita 60 tahun sudah meninggal kan. Oke, saya masuk ke intinya aja sebelum lanjut. Menurut kamu itu Tuhan itu cuma satu apa bagaimana? Ya, memang satu Tuhan. Satu. Oke, kalau satu itu siapa Tuhan itu? Kalau Tuhan itu tetap Allah. Kalau Yesus siapa menurut Anda? Nah, kalau Yesus itu dalam Alkitab itu adalah utusan firman. Oh, utusan. Ini dari ke Unitarian ini anak. Dia bukan Allah. Dia bukan Allah ya. Kalau Allah itu dulu ditata kerajaannya. Jadi seperti kalau dia orang kami Batak, ada marganya, ada namanya, ada sukunya. Suku Batak, marga Penjahitan, namanya nama saya adalah Joni Fran Penjahitan, kan gitu. Suku saya suku Batak. Nama saya intinya begini, Joni, intinya adalah Tuhan itu satu, Allah. Ya. Terus Yesus itu utusan gitu ya.
kalau Yesus itu adalah utusan Allah, karena di dalam Alkitab dia nanti yang memegang kunci kerajaan Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, dan dia tidak diterima menjadi milik kerajaan Allah. Unitarian dia. Nah, coba ini satu lagi nih Bang Handi nih, sebagai sebelum kita memvonis, sebelum kita mendiagnosa. Joni nyembah Yesus? Kalau saya menyembah Yesus, bukan menyembah Yesus. Enggak ya? Wah, keren. Bagus. Bukan menyembah Yesus. Unitarian fix. Lanjut. Saya percaya kepada Yesus karena dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku, karena aku utusan, karena dia firman. Keren. Sip. Kan gitu, dia firman. Dan jika aku sendiri turun ke dunia, maka dunia ini akan hangus. Makanya aku utus sebagai firmanku menjadi manusia, anak tunggal yang suci, yang namanya Emmanuel. Cakep. Nah, Bang Handi, ini ada teman kita Franky, mungkin ditanya dia nyembah Yesus atau enggak nih. Silakan Bang Handi. Mute. Bang Franky, selamat malam. Anda Kristen ya? Oke. Boleh nanya nih, denomnya apa? Saya Kristen. Kristen, Protestan, Yesus only. Protestan. Putus-putus Bang. Tak begitu pertanyaannya. Suaranya kurang. Iya. Pertanyaannya samakan dengan Joni gini, Pak Franky. Menurut Pak Joni, Yesus itu utusan. Yang disembah itu yang mengutus Yesus, yaitu Allah, begitu. Apakah Anda setuju atau bagaimana? Silakan. Gitu dong. Silakan Franky. Utusan melalui firman-Nya, setelah dia dibaptis baru. Ya Pak Joni udah dulu, kita dengerin Franky dulu. Maaf ya Yakub. Ya nggak apa-apa. Silakan Bro Franky. Gedein dikit suaranya tapi. Ya seperti Bang Joni yang ngomongin sama aja sih. Oke, artinya Anda Kristen tapi Yesus itu bukan Tuhan, begitu? Iya, Yesus Tuhan Yesus. Ya, terus yang Anda sembah yang mana? Tuhan Yesus lah. Terus kalau bapaknya Yesus bagaimana? Itu kan Allah. Ya. Kan ada dua bapak kami. Enggak, yang Tuhan kamu ada berapa? Ya satu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus bukan Tuhan? Allah. Kalau itu siapa? Trinitas. Joni ajarin dulu, John, kamu yang ngajarin dia, John. Franky, John. Nah, aku coba tanya Bang Handi. John, kalau nyembah Yesus itu boleh nggak sih nyembah Yesus? Dia di dalam kita, kalau kita bawa secara nanti ngomong, kita salah, kita berdosa sama Tuhan kan. Tapi yang tertulis di situ Allah Roh, Allah Anak, dan Allah Bapa. Jadi dia satu. Bapa dulu di kerajaan surga, makan rohnya dikirim ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan firman berkata-kata seperti manusia. Jadi hanya ada satu. Makanya tertulis ada kitab, janganlah engkau mengujat Roh Kudus. Dan jika engkau mengujat anak manusia itu, Yesus dan salib, itu adalah layak bagi dia karena dialah seorang penebus dosa manusia, bukan orang Kristen. Dosa manusia. Itu kalimatnya kan, dosa manusia. Bukan itu orang Kristen. Nah, itu aja. Iya. Nah, jadi boleh nyembah Yesus, boleh. Menyembah Yesus kita hanya percaya. Percaya demi, ibaratnya kalau kita berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Bapa yang di surga. Kenapa? Nah, kalau karena kami berdoa di dalam nama Bapa kepada Yesus itu bisa nggak? Boleh nggak? Di dalam nama Bapa itu belum saya mendengar. Tak, boleh nggak? Pertanyaannya boleh nggak? Bukan belum. Boleh nggak? Di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa kepada Yesus. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Franky, itu bisa. Boleh, tapi kalau kami berdoa kata Franky boleh, kata Franky.
Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu. Jangan nanti Sambureo nanti kamu mengaku Kristen, tapi engkau tidak mengerti. Jadi sama saja menambah dosa. Nah, jadi kalau kita tidak menambah dosa, makanya kita rajin baca Alkitab. Walaupun kamu tidak ingat ayatnya dan di mana alamatnya, yang penting ada. Seperti begini contoh. Di dalam Alkitab berkata, janganlah engkau memperbuat zina. Tapi kita tidak tahu di mana ayatnya. Tapi kita di dalam hati kita, Tuhan sudah berkata di dalam kitabnya, janganlah engkau memperbuat zina, janganlah engkau ganggu istri orang, janganlah engkau mengganggu harta orang, janganlah engkau membunuh. Sip, John, kejauhan kalau ke sana. Frankie dengerin Joni, nggak boleh berdoa dalam nama Bapa kepada Yesus, itu nggak boleh, nggak diajarkan soalnya, nggak ada dalilnya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Duluan atas nama Bapa, bukan duluan atas nama Putra dan Roh Kudus, baru Bapa. Bukan atas. Joni dengerin. Berdoa dalam nama Bapa kepada Yesus. Oh, enggak ada itu. Tapi kata Frankie boleh katanya. Enggak, yang ada di situ atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, silakan Frankie jelaskan gimana. Kalau aku sih ya doanya tuh kan doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, seperti kayak gitu Bang. Itu doa makan. Itu doa makan itu tidak pernah itu apa kurang nampak juga ya, apa kawan kita yang di atas ini yang Kristen ini. Frankie Junior si jabat. Frankie begininya deh. Maksudnya begini, jangan tambahin, jangan kurangin. Jadi di dalam Kristen itu tidak pernah dikhususkan doa makan ini. Jadi doa makan ini beda-beda orang Kristen. Karena kenapa? Yang dikeluarkan doa makan itu sesuai dengan orang yang dikehendakinya. Seperti begini. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu pada saat ini. Inilah makanan minuman yang tersedia di depan kami. Sucikan dengan oleh kuasa-Mu Tuhan agar kami makan dan menjadi kesehatan gizi bagi tubuh kami, dan berikan kepada kami kekuatan agar selalu kami mengingat Engkau. Dipersingkat. Gini John. Jadi doamu. Saya jadi tanya doamu kedua. Ini John, biar nggak muter. Joni sama Frankie. Entar dulu Frank. Saya mau nanya kalau yang berdoa. Kalau Anda itu berdoa, yang mengabulkan doa itu Bapa atau Yesus? Joni dulu. Ya, kalau di dalam doa ini begininya Bang. Ada dia berdoa, terima kasih Tuhan. Kalau namanya Tuhan itu sudah berkaitan dengan Allah ya Bang ya. Oke. Kan gitu ya. Jadi yang mengabulkan doa menurut Anda Allah ya. Nah, cuman hanya di dalam, karena dikatakan di dalam Kristen itu Yesus itu adalah utusan, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak cukup mengalami dia. Kan gitu ya. Frankie, yang mengabulkan doa kamu siapa? Yesus atau Bapa? Frankie. Siapa? Ya Allah. Cuman kan Allah. Cuman perbedaannya gini. Kalau orang berdoa itu kan beda-beda. Bukan masalah. Yang mengabulkan doa dulu. Yang mengabulkan doa siapa? Yesus atau Allah? Allah. Yesus itu kan utusan. Oh ya. Iya. Pas. Ya udah sama-sama ini mah. Udah tadi orang. Frankie sempat gak bener tadi di awal-awal. Dari awal gak bener, sekarang udah bener. Udah bener cepet ya. Oh iya, cepet benernya. Jadi makanya kalau berdoa Frankie itu di dalam Kristen, kami berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami kepada Allah. Jadi kita jangan menambah, jangan mengurangi, karena kita berdosa sesuai dengan firman Tuhan. Al-Quran, Alkitab itu firman Tuhan. Walaupun ada kesalahan, ada itu urusan orang yang akan kiamat nanti, pada waktu nanti penghakiman selama-lamanya. Itu enggak urusan kita. Urusan kita itu percayalah. Kalau hidupmu hidup dalam Alkitab, jalankan. Kalau hidupmu hidup di dalam Al-Quran, jalankan. Jangan nggak boleh dihina Al-Quran, tidak boleh dihina Alkitab. Karena kenapa? Itu bukan datangnya dari opung kita, Nabi Adam. Datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Adam, itu sudah manusia terkutuk, kan begitu. Aturan kita ini, manusia ini tidak perlu aturan, karena hormati orang tuamu. Kenapa tidak pernah berdoa kepada Nabi Adam? Stop, yang singkat-singkat aja dulu.
Kalau tadi Joni ini disunat, kalau Frankie disunat nggak? Ya disunat bang. Sama-sama disunat. Kedua, Oh, disunat. menurut Anda berdua babi itu haram atau halal? Ya Joni babi. dulu. Joni dulu. Nah, kalau di dalam pelajaran apa Bang atau Bapak sekalian ya, para saudara-saudaraku, kalau babi ini mungkin di zaman apa namanya di atas Injil apa tadi ini Taurat ya. Imamat, Taurat. Nah, dikatakan di situ tidak boleh sebenarnya kita makan. Dan di dalam ajaran Yesus pun pada waktu dia mengusir setan, di mana diusirnya setan-setan itu masuk di dalam tubuh babi kan? Nah, jadi dengan artinya itu kita sebenarnya kita dilarang makan, tapi oleh karena kasihnya Allah, biarlah kubiarkan engkau memakan segalanya yang ku ciptakan. Tapi jika engkau melakukan keharaman dengan sifatmu dan kelakuanmu dan perbuatanmu, itulah yang kuharamkan, dia membuat tembok untuk masuk dalam kerajaan. Singkatnya John, singkat aja. Jadi Joni masih makan babi gitu? Nah, kalau saya, ya saya makan juga sekali-sekali. Oke. Kalau Frankie? Singkat aja sih bang, makan. Bang, dibalik bang, Frankie dulu, baru Joni. Udah dijawab, makan juga dia. Enggak, soal Yesus dan Bapak. Coba, udah ulang. Bang Res. Oh ya udah. Frank, Wait, Yesus itu Bapak itu sendiri bukan? bapak siapa nih? Bapak di sorga. Kalau bapak yang di surga kan Allah. Hah. Kalau Yesus itu Frankie kan, gedein suaramu, Frankie kecil banget sih lah. Yesus itu kan utusan Allah. Oh. Jadi Bapak sama Yesus beda ya? Frankie terguncang imannya ini, bingung dia. Si Frankie. Joni sih nih perkara nih. Dia itu tadi Yesus itu adalah Bapak. Joni malah bilang Bapak bukannya Yesus utusan. Ngikut dia jadinya. Masih muda nih anak. Iya. Jadi jawablah. Jangan bilang-bilang Yesus Allah Tuhan, tapi tidak bisa kamu membuktikan bahwa itu siapa dia. Iya. Nah. Jadi kalau kita nanti bilang, karena bukan semua orang percaya kepada Yesus masuk surga. Jangan bangga nanti kau bilang Kristen kawan. Karena di dalam Alkitab itu tidak ada Kristen. Yang ada tertulis itu barang siapa yang percaya kepada Juru Selamat, bahwa karena dia orang ditebus utusan dari Allah, dan dia akan memiliki kerajaan Allah. Nah, jadi sekalipun nanti kamu Kristen, kamu bilang tidak ada Kristen tertulis di dalam situ. Bukan dibilangnya barang siapa orang Kristen percaya kepada Yesus masuk surga. Enggak ada itu. Buang, kalau di sini daerah kami sini buang ke Burumun. Nah, jadi Ya, jangan nanti kita kalau orang ngomong istilahnya percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga, semua orang pasti otomatis pengen masuk Kristen dong bang kalau kayak gitu. Kan tergantung Makanya semua begini, Bang. tergantung akhlak dan perilakunya di bumi ini, di dunia ini. Makanya sering aku kalau di keluarga kami bangku bilang, jangan kita bilang nanti orang Kristen ini sudah pengikut Yesus, tapi jangan salah. Walaupun mungkin salah kata-kataku entahlah, tapi kalian betul karena kalau salah aku bilang. Kenapa? Di dalam Muslim aja dibuatnya itu sholat Isya. Jadi kayak yang mengikut Kristen ini sebenarnya Yesus itu mana sebenarnya? Nah, walaupun saya tidak mengerti bagian sholat itu, tapi mereka kenapa bisa ada sholatnya Isya? Nah, tapi di dalam Alkitab dikatakan barang siapa yang percaya, bukan dibilang orang Kristen mana yang percaya, nggak ada. Jadi itu satu pertanyaan sama kita. Nah, jadi jangan kita bilang itu Al-Quran salah, kita bilang Alkitab itu salah, jangan bos. Nggak ada yang bilang salah bang, siapa yang bilang salah? Kadang-kadang orang salah memahami bang. Nah, karena dipikirnya kitab yang 4 biji ini itu datangnya dari nenek moyang, nggak ditaunya itu datangnya dari Allah.
Makanya terjadi kekacauan, bukan kebangunan rohani yang datang, kebencian yang datang. Tapi apa dikatakan Al-Quran sama Alkitab? Barang siapa yang memiliki kebencian kepada sesamanya, maka tidak memiliki yang namanya surga. Nah, itulah yang ku dengar. Karena Ustadz juga saudara kita semua, saudara kita, dari keluarga kami lah, satu darah kami lah. Patuaku, patu abangnya bapakku. Dan pendeta juga abangnya. Dan adekku kandung juga muslim, itu tinggal di Jambi. Nah, dan paman saya, tulangnya saya, tulang dari mama, Kristen, tulangnya dari ayah, itu Islam. Nah, jadi itu makanya kalau dengar saya itu ada perdebat Kristen sama Islam itu, saya nggak senang. Karena kenapa? Kristen sama Islam itu dalam darah dagingku, dalam keluarga aku. Kalau dibilang pun katanya, contoh ya, ini bukan apa, hanya kebangunan rohani kita lah. Perang katanya Islam Kristen, tidak ada itu tertulis di dalam. Tapi jangan salah. Sekarang waktunya iblis-iblis bekerja untuk menggerakkan prajurit-prajuritnya mengalahkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Tidak terkecuali. Mau Islam, mau Kristen, itulah jalannya. Harus dihancurkan markas-markas orang yang percaya kepada Allah. Yang mau Kristennya, yang mau Islamnya, wajib itu. Karena itu udah cepat kerajaan iblis. Harus ditangkap semua orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin ke gereja, harus ditangkap semua itu, masukkan semua ke neraka. Itu sebenarnya kalau memang saya orang bodoh, tapi saya yang sering menonton ini, ada kebangkitan rohani saya, ada kemajuan iman saya. Ya Tuhan, memang betul-betul kedatangan-Mu. Sudah banyak kawan-kawanku Tuhan, hanya lewat umur 50 tahun udah mati. Ada 40 tahun udah mati. Apalah yang ku dapat di dunia ini? Tapi berikan kepada aku keselamatan, pindoman dari pendengaran. Makanya aku lebih suka aku nonton itu para ustadz. Nah, kenapa? Diceritakan tentang kehidupan, bagaimana? Saya tertarik. Jadi kalau ini, ya sumpah demi Tuhan atau demi Allah, aku bukan ada membeda-bedakan. Walaupun kalian Kristen, walaupun kalian Islam, saudaraku. Kalian sama aku, sama darah kita dan hidup kita diciptakan oleh Tuhan saling mengasihi. Jangan kita bangga kalau ada orang Kristen dibunuhnya Muslim. Tidak, kita doakan. Kenapa bisa begini ya Allah? Ada orang Kristen dia. Itu tidak butuh nanti Kristen Islam di surga. Yang butuh Allah itu yang melakukan kebenaran firman-firman yang tertulis dalam Al-Quran atau di dalam Alkitab. Itulah yang bisa aku sampaikan kepada saudara-saudaraku. Jadi ada upah kita kepada Allah. Halo saudaraku. Intinya Bang John ini kan saling menghargai ya. Iya. Bukan hanya cukup menghargai Bang. Kalau macam abang sama aku, abang Muslim kan? Kristen Bang. Bukan hanya cukup aku menghargai, tapi ku junjung yang namanya ciptaan Allah. Di depan Maha Kuasa dan di dalam kehidupanku ku junjung, karena abang ciptaan manusia, ciptaan Allah, tidak butuh aku agama apa dia. Yang butuh aku pengajaran baiknya supaya dia selamat dan aku selamat, saling mendoakan. Itu ajanya. Beda-beda cara. Tapi kalau menurut saya, tapi hanya ada tertulis dalam kitab, janganlah engkau memuja Roh Kudus. Karena tidak ada pengampunan pengujaan Roh Kudus. Tapi kalau kamu menguja anak manusia itu, atau Yesus atau salib, tidak apa-apa. Karena itu sesuatu pengorbanan itu kepada manusia yang berdosa. Mungkin berdosa itu mungkin siapa-siapa. Dan jangan sempat menghina yang namanya firman. Kan di dalam Quran itu firman, jangan main-main. Di dalam Alkitab juga firman juga dikatakan di situ, hanya beda. Yang namanya dikatakan di situ firman, jangan bermain-main. Jangan coba-coba bermain-main dengan Al-Quran atau Alkitab, berbahaya itu. Nah, mendingan kita, Tuhan berikanlah kepada saya bagaimana untuk mengenal Engkau. Jadi datang orang kan begini-begini, dipakainya lah logika sekolahannya itu untuk berdebat yang tidak berguna-guna. Tapi hancur masa depannya
yang akan datang pada waktu kematian yang terakhir. Sudah Pak, sudah terlalu panjang ininya Pak. Ini aku cuma mau koreksi ini aja yang soal sholat Isya itu sholat Isya bukan Isa. Shin. Iya, Kalau iya, Nabi Isya itu ain ya sin. Iya. Kalau sholat Isya Iya. itu ain shin alif gitu Oh loh. iya Pak ya. Beda jadi. Iya. Jadi kan gini kan tambah iman awak. Beda. Memang Indonesia kan apa ya namanya, lidah Indonesia tuh malas ribet gitu. Nah, Iya. jadi ketika ada lafaz-lafaz Arabik masuk ke dalam Indonesia tuh pelafalan itu disamain gitu. Tapi secara tekstual masih beda kok, masih kelihatan bedanya gitu. Jadi kalau bertanya dulu Pak ya, ini kan melalui pengalaman, bukan melalui Al-Quran atau Alkitab ya. Macam saya kan Pak, saya Kristen. Apa salah saya kalau datang di rumah saudara saya, Assalamualaikum? Enggak ada salah. Ya, bagus. Enggak ada salah kok. Dan kita juga akan menjawab itu. Walaupun jawabannya berbeda, tapi kita menjawab. Kita alaikum, kelar. Karena sering aku ke rumah Pak, Assalamualaikum kan gitu kan. Waalaikumsalam. Datanglah ke dalam, masuklah ke dalam, Amang katanya. Anak kalau bahasa Indonesia. Gitu. Ya karena kalau untuk posisi Joni sih aku kerasa selangkah lagi lah John, kalau misalnya memang mau mencari yang benar gitu. Itu selangkah lagi John. Udah mengakui Yesus utusan, udah mengetahui bahwa Allah itulah tempat kita ya berdoa. Ya, Ke tempat kita tujukan doa kita gitu. Udah dikit lagi lah. Ayo semangat Bre. Ya, Frankie ini yang masih ntar ngobrol sama sama Oneness ikut Oneness, ngobrol sama Tritunggal ikut Tritunggal gitu, ngomong sama Unitarian ikut Unitarian. Gas. Posisinya gini ya, gue ngobrol sama Joni. John, lu untuk lu kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat itu penting nggak buat lu? Oh, itulah yang perlu ngapain lah, untuk apalah dunia ini kalau nggak penting itu. Cakep. Mantap. Kasih tahu dia surganya Islam, kasih tahu. Nah, dalam surga Islam, ini salah satu ayat favoritku, Ar-Ra'd ayat 23. Kelak kami akan dikumpulkan dengan orang tua kami, dengan pasangan kami, dan anak cucu kami. Jadi apa yang kita jalin di dunia itu berlanjut abadi di surga nanti. Itu yang apa ya? Itu yang janji Allah yang gua pegang saat ini gitu. Iya. Nah kalau memang lu menginginkan sesuatu yang ada meaningful gitu, lu berkeluarga, lu mempunyai anak-anak yang lu kasihi, lu mempunyai istri yang lu andalkan, lu mempunyai orang tua yang lu ingin berbakti selamanya, ya pilihlah Islam gitu. Tunggu apa lagi? Karena setahu gua dalam pengajaran Kristenan hanya mengajarkan keselamatan, tapi di dalam keselamatannya dijelaskan ada apa gitu John. Jadi maaf sama abang ya. Ya. Mungkin ini memang saya sudah tebus kok kesalahan saya. Jadi umur saya sekarang 47 tahun. Jadi dulunya saya sebagai orang bandel hanya menceritakan dulu perjalanan hidup saya bang ya. Nah, saya pada waktu itu saya tidak benar-benar saya tidak mengerti dengan agama. Jadi saya punya kasus pada tahun 91 bulan 1 tanggal 11. Wah, saya ingat ya. Nah, punya karena kasus pembunuhan, Bang. Inilah. Terus? Nah, jadi seketika itu masuk saya penjara. Dan saya mimpi di situ ada sesuatu tali berdiri. Nah, dan di situ saya dibangkitkan dan saya berdoa. Setelah itu ada berkisar berapa tahun keluar kita dari penjara, langsung ditangkap dengan ada saudara kita juga pendeta, diberikan kepada saya sesuatu itu perkuatan. Dan saya uji. Saya pada waktu kalau kamu dibangkitkan, Bang Joni, sebentar Bang. Tadi kamu bilang kamu dibangkitkan ya? Bukan dibangkitkan, diangkatkan dari beban saya. Nah, karena saya seorang penjahat kan gitu. Lanjut. Jadi pada waktu itu saya uji dalam doa saya. Itu saya tidak percaya bahwa siapa sebenarnya Tuhan itu. Nah, tapi setelah itu saya diajar di gereja dan saya menerima Yesus sampai itu dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya merasakan kuasa Roh Kudus.
suara Roh Kudus itu, suasana Roh Kudus itu terjadi mujizat perubahan dalam kehidupan saya. Dulunya saya mencuri, tidak mencuri. Dulunya saya membunuh, tidak membunuh. Dulunya saya untuk bertingkat minum tua segala Nggak usah Pak, itu diceritain Pak, itu nggak usah Pak. Pengalaman Nggak apa-apa, kan di Bunda, sini biarin aja, ini biarin Pak, aja. pengakuan iman. Jadi Nggak apa-apa, makanya, biarin aja. jadi makanya gini, ini melalui saya. Kan nggak apa-apa untuk kita bercerita tentang pengalaman kan. Ya. Jadi makanya aku heran. Itu namanya Roh Kudus itu bukan hanya untuk dilakukan kepada Kristen. Nah, jadi sedangkan Roh Kudus itu kita merasakan ada perubahan. Jadi itu yang membuat kita berdekat kepada Tuhan. Iman itu Pak, kalau kami iman. Nah, kalau dari Islam sendiri ada namanya itu bukan apa ya, bukan dibimbing Roh Kudus atau apa, tapi memang ada niat dari diri sendiri, hijrah. Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubah mereka sendiri gitu. Makanya di kami konsepnya itu hijrah. Kita berpindah dari yang buruk kepada kebaikan gitu. Dan kalau soal mujizat apa yang terjadi,